Umat beriman yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi. Hari ini Jumat 23 April 2021, pekan ketiga Paskah. Bacaan Injil hari ini diambil dari Yohanes 6 ayat 52 sampai 59. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antar mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga, barang siapa memakan aku, akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang terkasih, mewartakan kebenaran bukanlah tanpa risiko. Bagi Yesus, kebenaran itu adalah hal yang utama. Mungkin para murid dalam Injil hari ini belum menyadari betul, belum mengerti apa yang dikatakan Yesus tentang tubuh dan darahnya. Yesus berkata, "Jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu." Bayangan orang, pandangan orang ketika berbicara tentang makan daging dan minum darah, ini adalah sesuatu yang mustahil dan tidak biasa. Apakah ini yang dimaksudkan oleh Yesus? Tentu jawabannya tidak. Yesus tidak memaksudkan agar setiap orang menjadi kanibal, makan daging manusia, dan benar-benar minum darahnya yang kita lihat secara fisik. Tidak demikian. Yesus memaksudkan perkataan ini secara simbolis. Yesus ingin agar setiap orang yang percaya kepadanya suatu saat nanti bisa untuk mengikuti dan merayakan Ekaristi. Memang Ekaristi belum menjadi hal yang fundamental pada saat itu, karena ini akan dirasakan oleh mereka setelah kepergian Yesus. Kita tahu setelah itu Petrus bersama murid-muridnya berkumpul. Mereka memecah-mecahkan roti dan mengadakan perjamuan di antara mereka. Pada masa jemaat perdanalah mereka mulai tahu tentang Ekaristi. Tetapi tidak ada salahnya bagi Yesus kalau sejak saat ini ia sudah memberitahukan kepada mereka gambaran tentang Ekaristi yang akan datang. Termasuk kita sekalian. Kita pun dalam misa yang kita ikuti, kita pun makan tubuh Kristus. Dan jika kita ingat pada saat kita menerima komuni pertama, di sanalah saatnya kita menerima tubuh dan darah Kristus. Pertanyaannya, bagaimana rasanya ketika makan tubuh dan minum darah Kristus? Tentu rasanya biasa-biasa saja. Tetapi jika itu dicampur dengan iman, maka rasanya akan berbeda. Kita sungguh-sungguh merasa bahwa kita pun dapat bersatu dengan Tuhan karena kita telah menyantap tubuhnya
dan minum darahnya. Umat beriman yang terkasih, semuanya ini muncul karena Yesus berani berkata-kata benar. Yesus, dia mengatakan kebenaran. Yesus mau agar setiap orang bisa bersatu dengannya melalui tubuh dan darahnya. Ada orang pernah berkata bahwa kebenaran tidak akan pernah menjadi tua. Itulah yang kita juga pelajari dari Yesus dalam Injil hari ini. Ia mau agar kebenaran tentang dirinya terus diwartakan, terus diberitakan, agar setiap orang yang mendengarnya percaya kepadanya. Umat beriman yang terkasih, namun ada resiko bagi setiap orang yang berkata benar. Mereka pasti ditolak, dibenci oleh banyak orang. Bisa dibayangkan dalam sebuah lembaga, ketika setiap orang sudah terbiasa dengan korupsi, ada orang yang baru masuk dan berkata jujur, pasti ia dibenci oleh teman-temannya. Bisa dibayangkan dalam sebuah keluarga sudah biasa terjadi perselingkuhan, tetapi masuklah anggota keluarga yang baru dan berkata bahwa selingkuh itu salah, maka banyak orang akan membencinya. Saya teringat seseorang pernah berkata kepada saya, orang yang berbicara benar itu prosesnya pahit, tapi buahnya manis. Semua pahlawan-pahlawan, semua orang-orang besar pasti melalui hal ini. Ketika mereka berbuat sesuatu, mereka dibenci oleh orang, mereka tidak disukai oleh banyak orang. Tetapi ketika mereka berhasil, ada begitu banyak orang yang bangga terhadap mereka. Ada begitu banyak orang yang mengakui bahwa apa yang mereka lakukan sebenarnya itu benar. Mari umat beriman yang terkasih, kita pun mau seperti Yesus, mau untuk terus berkata-kata kebenaran, mewartakan kebenaran kepada banyak orang yang kita jumpai. Kebenaran tidak ditakuti oleh ujian, maka akan selalu ada ujian bagi orang yang benar. Jika kita lemah, maka kita akan kalah. Namun jika kita kuat dengan kebenaran yang kita miliki, yakinlah kita akan tetap bertahan. Mari kita terus mewartakan kebenaran di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat bekerja, dan sampai jumpa.